Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya dari Majelis Syahri Ramadan. Kita membahas Majelis Syahri Ramadan karya Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Agar pembahasan ini bersambung ya, menyambung begitu dengan pembahasan yang lalu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan bahasan terakhir kita pada episode yang kelima yang lalu atau pada pertemuan yang lalu. Itu terkait dengan judul besarnya kan fi hukmi qiyami Ramadan, tentang hukum qiyam Ramadan ya. Syekh menjelaskan bahwa di antara bentuk qiyam Ramadan itu adalah solat ya. Di antaranya adalah solat malam. Solat malam yang sudah diambil itu solat witir ya. Solat witir itu ada beberapa versi ya. Ada beberapa versi yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Di antaranya adalah man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Siapa yang suka, siapa yang mau berwitir satu rakaat, maka hendaklah dia melakukannya. Meskipun kita sampaikan bahwa witir yang satu rakaat ini ya ada di luar Ramadan dan ada juga di dalam Ramadan. Nah, kalau mau umpamanya cuma dia mau satu witir aja nggak masalah gitu kan. Sekalipun kita ya dituntut kan di bulan Ramadan tentu akan kita lebih bersemangat lagi untuk melakukan ibadah-ibadah termasuk ibadah melakukan sholat witir ini. Jadi minimal itu satu rakaat. Yang kedua, dalam riwayat yang lain dikatakan man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Siapa yang mau berwitir 3 rakaat juga silakan gitu. Nah, 3 rakaat ini ada 2 versi. Ya, 2 cara melakukannya. Bisa sekali salam 3 rakaat langsung atau dengan 2-1 gitu. Jadi 2 rakaat dulu ya salam kemudian ditambah 1 rakaat lagi. Kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga itu terkait dengan rakaat 5 rakaat ya. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Abu Daud dan An-Nasai, man ahabba yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang mau berwitir 5 rakaat, silahkan. 5 rakaat ini langsung. Jadi 5 rakaat langsung langsung sekali salam, ya, begitu. Kemudian juga dikatakan bahwa Nabi SAW dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwa beliau salat malam katanya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihinna. Dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat malam 13 rakaat. Dia berwitir dari 13 itu 5 rakaat. Tidak duduk ya dari 5 rakaat itu kecuali di akhirnya. Artinya sekali salam aja cuman dari 5 rakaat itu. Baik, jadi tadi ada 1, ada 3, ada 5 ya. Kini kemudian kita lanjutkan. Ada yang ada yang 7. Gitu. Ada yang 7 juga ya. Jadi di sini disampaikan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yutur bi sab'in wa bi khamsin la yafsilu bainahunna bi salamin wala kalamin. Begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwitir 7. Dan bisa juga 5. Kalau 7 dan 5 itu nggak ada dipisah. Jadi kita urutkan 1, 3, 5, 7, masuk kita 9. 9 juga dikatakan fayasriduha la yajuzu illa fi tsaminah. Kalau yang 9 rakaat beliau melakukannya dengan cara 8 rakaat pertama tanpa salam. 8 rakaat pertama nggak ada salamnya. Ya. Tapi rakaat yang ke-8 itu beliau mau ke-9 dia duduk bertasyahud. Baru setelah bertasyahud lanjut lagi. Ya, berlanjut lagi 1 rakaat baru dia salam. Jadi tetap saja 8 rakaat pun 9 rakaat pun ternyata dilakukan ya dengan 1 salam, tapi ada tasyahudnya. Ada tasyahudnya ya.
Fayaqra tasyahud wa yad'u wa tsumma yaqum. Kemudian dia bertasyahud, dia yang setelah yang ke-8 menuju ke-9 ya, dia bertasyahud, berdoa, kemudian dia berdiri lagi dan tidak salam kecuali pada 9. Ke-9 rakaat baru dia salam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir bahasan kita adalah, ini merupakan bahasan kita yang jadid, bahasan kita yang baru. Dikatakan wa yusalli 11 rakaatan. Boleh juga seorang itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa yusalli ya 11 rakaatan. Boleh juga dia salat 11 rakaat. Nah, boleh juga 11 rakaat witirnya ini. Ya. Fa in ahabba sallama min kulli rak'ataini wa autara bi wahidah. Ya. Dikatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ya itu berwitir, ya, melakukan salat malam ya 11 rakaat. Maka dikatakan di sini siapa yang suka untuk dia salam dari setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat boleh, karena ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafragha min salatil isya ila al-fajr 11 raka'atan yusallimu baina kulli raka'ataini wa yutiru bi wahidah. Begitu. Jadi di sini ternyata dia 11 rakaat, beliau jadikan sallallahu alaihi wasallam witirnya itu hanya 1. Ya, maka dikatakan siapa yang suka ya untuk dia salat dia ini salat 2 rakaat, dia 2 rakaat dan dia berwitir dengan 1 rakaat. Jadi 2 sampai 10 begitu kan, 5 kali salam berarti kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini qiyamul lailnya itu. Kemudian beliau tutup dengan 1 kali witir. Dengan 1 kali witir ya. Kemudian dikatakan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat ya, setelah beliau mengerjakan salat Isya ya, setelah salat Isya sampai fajar, sampai terbit fajar itu 11 rakaatan, itu 11 rakaat. Yusallimu ma baina ya, yusallimu baina kulli raka'ataini. Beliau salam setiap 2 rakaat wa yutiri bi wahidah, dan dia berwitir 1 rakaat ya. Jadi beliau melakukannya ini 11 dan beliau berwitirnya hanya 1 rakaat. Ya, 1 rakaat. Hadis rawahu al-jamaah ila Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah, ini kelompok imam para muhaddisin, imam ahlu hadis, kecuali Imam Tirmidzi tidak meriwayatkannya. Berarti yang lain meriwayatkan kan? Ada Abu Dawud, ada Ibnu Majah, ada Imam Ahmad dan yang sebagainya. Kecuali Imam Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis ini. Wa in ahabba shalla arba'an thumma thalathan li hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dia mau, ya seorang muslim juga bisa sholat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Jadi 4-4-3 gitu ya. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena memang ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, yang ia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli arba'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kau tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Tsumma yusolli arba'an, kemudian Nabi SAW salat 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tsumma yusolli thalathan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, hadis muttafaqun alaihi. Jadi salat malam ini ya banyak bentuknya ternyata. Bisa juga zahir hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan di hamish ya, di catatan kakinya. Yahtamil an takunal arba'u bi taslimin wahid wa huwa dhahirul lafzi. Kata beliau, hadis ini 4-4-3 ini, kata beliau, secara zahir hadis menunjukkan bahwa memang Nabi SAW itu sholatnya 4, baru 1 kali salam. 4, 1 kali salam, baru ditutup dengan 3. Nah, itu zahir hadis. Tapi beliau menjelaskan lagi, wa yahtamil an takuna bi taslimin min kulli raka'ataini lakinnahu idza shalla arba'an fa shalla ya thumma shalla arba'an kadzalik. Kata beliau, bisa itu, jadi kemungkinan pertama tadi secara zahir hadis katanya 4-4-3. Oke, itu zahir hadis kan gitu. Tapi kemungkinan juga dari hadis ini bisa dipahami, sesungguhnya Nabi SAW tidak langsung 4 rakaat 1 salam, tidak.
Tapi beliau ini katanya sholatnya tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetapi setelah beliau 4 rakaat berhenti. Baru dilanjutkan. Nah gitu. Jadi 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat yang kedua. Gitu kan. Jadi 2 rakaat pertama salam. Tambah lagi 2 rakaat berikutnya salam. Tapi itu nggak ada jeda gitu. Nggak ada jeda. Jadi rakaat pertama, rakaat 2 yang pertama dengan rakaat yang kedua gitu. Itu nggak ada jedanya gitu. Jadi setelah 2 rakaat selesai, salam lanjut lagi. Nah, ini maksud hadis ini 4 ini. Bukan berarti 4 langsung digabung. Tadi memang ada kemungkinan seperti itu ada juga kata Syekh. Tapi kemungkinan yang berikut ini juga bisa. Itu tadi 2 rakaat salam baru langsung tambah 2 rakaat lagi. Jadi seolah-olah dia 4 gitu. Seolah-olah dia 4. Padahal bukan 4 kan. Tetap saja 2-2 begitu. Jadi kata beliau begitu. Fasalla tsumma shalla arba'an kadzalik. Kemudian dia sholat lagi setelah jeda, setelah 4 rakaat selesai dengan dilakukan 2, lanjut lagi 2, setelah itu istirahat, santai dulu, baru setelah santai lanjut lagi 4. Bagaimana cara 4-nya? Itu tadi tetap 2, nanti setelah 2 selesai lanjut lagi langsung 2 baru istirahat, baru tambah lagi 3. Ini jadi ada kemungkinan. Jadi yang melakukan 4 rakaat pun sesungguhnya nggak bisa juga kita salahkan. Kenapa? Karena memang zahir hadis seperti ini. Kan ada sebagian saudara kita yang melakukan qiyamul lailnya itu 4-4-3 kan. Nah gitu. Jadi nggak bisa kita salahkan. Sekalipun kita katakan yang afdol itu menurut penjelasan para ulama berdasarkan nas-nas yang ada. Beliau itu sesungguhnya sholatnya 2 rakaat ya. Tapi zahir hadis ini nggak bisa kita ingkari. Nggak apa-apa, boleh juga orang melakukan 4-4-3 gitu. Tapi kalau kita ingin yang afdol, maka kita melakukannya 2 rakaat. Setelah itu 2 rakaat, baru setelah itu kita santai dulu. Nah, santai baru nanti dilanjutkan lagi. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi Nabi SAW melakukan sholat malam ya dengan berbagai bentuknya tadi yang sudah tergabung di situ sholat qiyamul lailnya tadi. Qiyamul lail itu sesungguhnya semuanya ya. Termasuk witirnya, termasuk tahajudnya lah kita katakan. Ini semuanya qiyamul lail namanya. Ya, dengan berbagai macam versinya ya. Di antara tadi kan witir ya. Kita tahu bahwa di awal disampaikan sekurang-kurangnya witir itu 1 rakaat, sebanyak-banyaknya adalah 11 rakaat. Sebanyak-banyaknya adalah 11 rakaat ya. Tapi biasanya orang kadang-kadang kan witirnya itu tidak ini ya, tidak terlalu banyak begitu. Umpama salat malamnya mungkin 8, witirnya mungkin bisa juga 5 atau 3 gitu kan. Pasti dia sedikit. Yang jelas bahwa dengan berbagai metode ini, dengan berbagai bentuk dan cara ini sesungguhnya mudah bagi kita untuk beramal soleh gitu. Karena variasinya banyak. Variasinya banyak, caranya juga banyak. Jadi kita nggak bosan. Karena dia nggak akan monoton gitu kan. Nggak hanya satu bentuk, nggak hanya satu model. Dengan demikian kita diharapkan ya untuk bisa melakukan ini, mendawamkan ini, merutinkan ini dengan memilih salah satu cara ataupun bentuk yang telah disebutkan tadi. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wasardul khamsi was-sab'i wat-tis'i innama yakunu idza shalla wahdahu aw bi jama'atin mahsurina ikhtaru dzalika. Dan ya salat 5 rakaat langsung dan 7 rakaat langsung dan 9 rakaat langsung innama yakunu idza shalla wahdahu itu bisa dilakukan oleh seseorang apabila seorang itu salatnya sendiri atau berjamaah mahsurin atau jamaah yang tertentu. Ikhtaru dzalika, mereka memilih dengan cara itu. Artinya tadi kita katakan dengan berbagai bentuknya kan, boleh kan 5 rakaat langsung salam, ya 7 rakaat langsung salam gitu kan, satu kali salam saja, bahkan 9 pun boleh gitu langsung 1 kali salam. Ini dilakukan semua apabila seorang itu sholatnya sendiri atau dalam keadaan berjamaah, tapi jamaahnya mahsurin itu artinya tertentu. Ikhtaru dzalika, mereka pilih itu gitu. Amal masajidu al-amatu fal aula lil imam an yusallima fi kulli rak'ataini li alla yashqa 'alan nasi wa yaribakan niyatahum. Kalau seandainya berjamaah di masjid-masjid umum kata beliau, maka yang lebih baik bagi imam adalah dia salam setiap 2 rakaat supaya tidak menyusahkan kepada manusia dan merusak niat mereka. Jadi kan orang kan awam gitu kan. Kalau dibuat begitu nanti bingung, ini kenapa nih langsung begitu. Jadi intinya bahwa kalau kita ingin 1 kali salam itu dengan 5 kah itu, 7 kah, 9 itu, kalau dilakukan sendiri atau jamaahnya tertentu. Tapi kalau jamaahnya umum, memang kalangan umum bukan tertentu siapa saja di situ ada, maka hendaklah imam dikatakan oleh Syekh ini
bahwa dia salam 2 rakaat supaya enggak menyusahkan manusia dan juga tidak merusak atau tidak menghalangi ya, membuat mereka jadi ragu dan merusak niat-niat mereka. Baik ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi sudah kita sampaikan tadi bahwa bentuk pelaksanaan yang 5 rakaat langsung salam, 7 rakaat langsung salam, 9 rakaat langsung salam, jika seorang itu sholat sendiri atau dengan jamaah tertentu. Kalau masjid-masjid umum, maka imam dituntut untuk dia salam setiap 2 rakaat agar tidak menyusahkan manusia dan tidak juga merusak niat-niat mereka, ya. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, wa li anna dzalika aisaru lahum, karena hal demikian juga mudah bagi mereka. Artinya dengan dilakukan seperti itu 2 rakaat salam itu mudah. Barangkali nanti kan ada yang mau ke kamar kecil setelah 2 rakaat atau ada yang mau mungkin menelpon dulu gitu kan boleh diberi kesempatan gitu. Daripada tadi langsung 5 kan waktunya kan agak panjang. Kalau 2 kan itu mudah ya. Ada yang mau istirahat, ada yang mau kamar kecil dan sebagainya bisa. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, kata beliau, ayyukum amman nasa falyujiz fa inna min waraihi al-kabir wa dha'ifa wa dzal hajah. Siapa saja di antara kalian yang menjadi imam ya kepada manusia, mengimami manusia, maka falyujiz, hendaklah dia meringkaskan. Karena sesungguhnya di belakangnya itu ada orang yang dewasa, ada orang yang lemah, dan ada orang yang memiliki kebutuhan. Jadi nggak boleh panjang-panjang gitu. Kecuali sholat sendiri ya terserah antum. Kalau antum sholat sendiri mau 1 malam juga nggak masalah gitu kan. Atau jamaahnya mahsurin tertentu ya. Tapi kalau umum-umum aja jangan. Tetap kita meringkas, tapi ringkasnya juga jangan terlalu cepat gitu kan. Panjangnya juga jangan terlalu panjang, sedang saja. Jadi santai gitu kan. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Diringkaskan ya, karena di belakang itu ada orang lemah, ada orang yang dewasa, yang udah tua gitu kan. Wa dhaif, yang lemah, wa dzal hajah, dan orang yang punya kebutuhan dan orang punya kesibukan. Wa fil lafzin, dalam lafaz yang lain dijelaskan, fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa yasha. Kalau dia salat sendiri, maka dia salat bagaimana dia kehendaki. Wa li annahu lam yunqal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awtara bi ashabi bi hadhil kaifiyah. Dan sebab yang kedua, jadi pertama ini kenapa kita ringkaskan? Karena ada hadis Nabi ini kan. Yang kedua kata beliau juga karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau berwitir dengan para sahabatnya dengan bentuk tadi itu. Dengan 5 sekali salam, 7 sekali salam, 9 kali salam, itu nggak diriwayatkan. Itu sholat malam beliau di rumah. Maka kan meriwayatkannya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha, yang beliau adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa inna makana yaf'alu dzalika fi sholatihi wahdah. Itu dilakukan oleh beliau salatnya sendiri di rumah. Gitu. Adapun dengan para sahabatnya, beliau enggak melakukan dengan cara-cara itu. Dia melakukannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam begitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi sudah kita selesai tadi ya terkait dengan pembahasan salat witirnya itu. 1 paragraf lah kita anggap itu dulu ya. Ini akan beliau lanjutkan lagi dengan penjelasan berikutnya. Wa salatul laili fi ramadhana laha fadilatun wa maziyatun ala ghairiha liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan salat malam di bulan Ramadan itu memiliki fadilah, keutamaan, wa maziyatun, dan keistimewaan. Artinya salat malam di luar Ramadan dengan di Ramadan beda. Salat malam di bulan Ramadan itu memiliki fadilah, keutamaan, wa maziyah, dan juga keistimewaan. Ala ghairiha. Ya, ala ghairiha artinya yang di luar Ramadan. Jadi di Ramadan ini memiliki keutamaan yang istimewa yang sangat besar ya ketimbang yang lainnya gitu, yang di luar Ramadan. Kenapa rupanya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berkata, "Man qama ramadhana imanan."
barang siapa yang menegakkan Ramadan imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban dan mengharapkan pahala ganjaran dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Tapi perlu kita jelaskan hadis-hadis yang seperti ini biasanya yang dimaksud dengan hadis dengan dosa yang lalu itu dosa kecil, bukan dosa besar. Karena kalau dosa besar itu butuh taubat kepada Allah SWT ya. Jadi yang otomatis hilang itu dosa-dosa kecil ya. Jadi siapa yang menegakkan bulan Ramadan, melakukan qiyam Ramadan, karena apa dia melakukannya? Iman kepada Allah. Karena dia tahu itu adalah salah satu yang dilakukan oleh Rasulnya, diperintahkan oleh Rasulnya. Maka dia dilakukan. Bukankah perintah Rasul itu adalah perintah Allah? Iya. Jadi dia melakukannya karena iman. Dia tahu bahwa Nabi SAW sebagai utusan Allah telah menyampaikan hal itu, dan itu tentu perintah dari Allah. Ya, melakukannya, maka dia pun melakukannya dengan itu, dengan dorongan iman, bukan karena yang lain. Ini betul-betul keikhlasannya bulat gitu. Jadi bukan karena keluarga, bukan karena sahabat, bukan karena teman, bukan karena siapa-siapapun. Memang karena iman, panggilan iman ya dalam hatinya yang paling dalam. Wahtisaban mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Imam Muslim. Wa makna qaulihi imanan, makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam imanan, maknanya adalah imanan billah wa bima a'addahu minas thawabi lil qaimin. Iman kepada Allah dan beriman dengan apa yang Allah siapkan, janjikan dari pahala kepada orang-orang yang menegakkannya. Nah, itu dia. Jadi maksudnya imanan itu apa? Iman kepada Allah. Karena keimanan dia kepada Allah, maka mampulah dia melakukan qiyam Ramadan itu. Jadi dorongan iman gitu maksudnya. Nggak ada dorongan yang lain. Bukan karena mau ria, bukan karena mau sum'ah, bukan karena datang mertua. Nggak ada itu. Semuanya itu karena tidak ada itu, yang ada adalah dorongan iman. Dan juga wabima ma'addahu minas thawab, dan dia ingin mengejar apa yang Allah siapkan, apa yang Allah sediakan kepadanya dari pahala bagi siapa yang melakukannya. Kan tentu pahala besar menanti kan. Orang yang melakukannya. Pahala dari siapa? Dari Allah. Nah itu karena yang mengejar itulah dia. Wa makna qawlihi, dan makna perkataan Nabi SAW ihtisaban, maksudnya ihtisaban itu apa? Talaban li thawabillah. Dia ingin mencari pahala dari Allah. Lam yahmilhu ala dzalika riya'un wala sum'atun wala talabu malin wala jahil. Dia ingin mencari pahala dari Allah. Tidaklah dia melakukannya karena ria. Ya. Tidaklah dia melakukannya karena ria. Ya. Bukan juga karena sum'ah, bukan juga karena mencari harta, dan juga tidak mencari kedudukan. Memang betul-betul murni keikhlasan itu, ya, nggak ada dorongan lain. Jadi lam yahmilhu ala dzalik, dia tidak melakukan demikian itu karena riya, karena sum'ah, karena mencari harta atau kedudukan. Nggak ada. Benar-benar dia melakukannya karena Allah SWT. Riya itu apa artinya? Riya itu menampakkan amal soleh. Gitu. Riya itu artinya riyaun, menampakkan amal solehnya. Dia bukan itu. Tentu menampakkan kan tujuannya supaya dipuji orang lah, supaya orang menyebutnya orang yang soleh lah, supaya menyebut orang yang Masya Allah rajin Ramadannya lah. Enggak, bukan itu. Juga sum'ah. Sum'ah itu menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Bukan karena itu juga. Wala talabi malin, bukan karena mencari harta. Wala jahid, dan juga bukan karena kedudukan. Wa qiyamu Ramadan syamilun lis-salati fi awalil lail wa akhirih. Dan qiyamu Ramadan itu meliputi semua salat yang dilakukan dari awal malam sampai akhirnya. Nah itu dia. Jadi qiyamu Ramadan itu tidak hanya terbatas pada tarawih itu sendiri, enggak. Jadi qiyamu Ramadan itu sendiri itu berlaku ya, atau dianggap qiyamu Ramadan itu dari awal malam ya, dari awal malam sampai akhirnya. Berarti kan dari maghrib ceritanya itu kan. Itu dari maghrib lah sampai terbit fajar shadiq kan. Nah begitu. Jadi luar biasa di sini. Ya minimal dari isya itulah ya. Minimal dari isya ya. Apakah witir kita lakukan dulu ya. Biasanya orang kan tertib itu ya. Biasanya di masyarakat kalau yang biasa kita lihat itu setelah sholat tarawih ya, setelah sholat isya baru nanti ada mungkin kultum begitu kan. Tausiyahnya ada, baru qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadannya berapa? Tarawihnya dengan berbagai versi di masyarakat kan. Ada yang 20 ya, dengan 3 witirnya, ada yang lebih dan sebagainya gitu kan. Terserahlah, yang itu nanti akan kita bahas tersendiri. Intinya bahwa qiyamul lail itu ada mulai dari awal malam sampai akhir malam.
Itu dia. Dan ini tentu tidak hanya di tidak hanya di Ramadan hakikatnya. Di luar Ramadan pun ada qiyamul lail, tapi tentu keutamaannya akan berbeda. Tidak seperti keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Wa ala hada, oleh karena itu kata beliau, fatarawihu min qiyami Ramadan. Tarawih itu termasuk qiyamul Ramadan. Jadi kalau antum sudah tarawih, pada hakikatnya sudah antum qiyamul Ramadan. Nah, gitu ya. Fayambaghi al-hirsu 'alaiha wal i'tina'u biha wa ihtisabul ajr wa thawabi minallahi 'alaiha. Maka pantaslah, maka sebaiknya lah, selayaknya lah al-hirsu 'alaiha, sungguh-sungguh untuk tarawih. Wal i'tina'u biha, peduli dengan salat tarawih. Wa ihtisabul ajri, dan mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah di atas salawat di atas salat tarawih tersebut. Jadi kita dituntut untuk serius, kata beliau, melakukannya. Kita perhatian dengan sholat tarawih, dan kita juga mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah dari sholat tarawih yang kita lakukan. Begitu. Jadi ini sebuah sebuah tentu arahan beliau ini, motivasi beliau kepada kita semua, rahimahullah rahmatan wasi'atan, untuk kita bagaimana lebih menseriusilah sholat tarawih ini. Orang kadang-kadang tarawihnya terlalu semangatnya hanya di awal-awal aja gitu. Kalau masya Allah di salawat tarawih pertama sampai 5, wah itu bisa full masjid gitu, sampai keluar gitu kan. Kita pun kalau terlambat sedikit bisa-bisa nggak dapat tempat gitu. Itu 1 sampai 5 atau sampai 10 gitu. Udah nanti 10 yang kedua, mulai 11, itu udah mulai sunyi orang. Apalagi nanti di akhir-akhir. 21. Padahal di situ mesti orang kencang-kencangnya kan. Karena Lailatul Qadar kan di situ. Justru masjid sepi. Kemana orang banyak? Di mall. Kemana orang banyak? Di pasar. Ngapain? Ya belanjalah. Ya bagi yang punya duit. Ya kalau enggak ya di rumah aja kan. Itu kalau enggak punya duit ya. Jadi intinya bahwa saya ingin menjelaskan ke kita bahwa perhatianlah kita dengan sholat tarawih ini gitu ya. Karena tarawih ini termasuk bagian dari qiyamul Ramadan ya. Kemudian beliau sampaikan, wa ma hiya illa layalin ma'dudatun yantazihuha al-mu'min al-aqil qabla fawatiha. Tidaklah dia tarawih itu kecuali tidaklah dia Ramadan itu ya, kecuali hanya malam-malam yang berbilang yang mesti direbut oleh seorang mukmin yang berakal sebelum lewat gitu. Karena kan bulan Ramadan itu singkat sekali sebenarnya kan. 30 hari, 29 hari gitu. Masa kita nggak bisa maksimal sih dengan dengan jumlah yang sedikit itu. Kecuali dari 1 tahun dia 6 bulan umpamanya atau 4 bulan gitu kan. Ya mungkin kita bosan gitu kan. Ini hanya 3 bulan, hanya 30 hari. 30 hari mungkin juga 29 hari gitu kan. Maka beliau ingin mengajak kita, karena ini ayyamum ma'dudah, layalin ma'dudah, malam-malam yang berbilang gitu kan. Nggak banyak kok gitu. Makanya kalau kita sehat walafiat, memang nggak ada yang kesibukan yang ini, jangan sampai tinggal sholat tarawih. Ini kadang-kadang sibuk. Sibuk apa Pak Ustaz? Ada kerjaan ini, ada kerjaan itu. Ramadan, qiyamul Ramadannya, tarawihnya ditinggalkan. Jangan. Sesibuk Anda pun, apapun Anda, tarawihnya tolong dong diperhatikan. Karena sekali setahun kan. Sekali setahun cuman. Dan dia cuman malamnya itu malam-malam terbatas ya. Maka gunakan kesempatan emas itu dengan sebaik-baiknya. Wa inna masumiyat tarawiha li'anna nasa kanu yutilunaha jiddan fakullama sallu arba'a raka'atin istarahu qalilan. Dinamakan salat tarawih kata beliau karena manusia memang memanjang-manjangkan salat itu. Ya, fakullama sallu arba'a raka'atin, kalau mereka sudah selesai salat 4 rakaat dengan model yang tadi. Bagaimana itu? 2 rakaat selesai langsung 2 rakaat lagi, baru nanti setelah itu santai. Jadi setelah 4 rakaat maksudnya bukan 4 sekaligus, tidak. Tapi dia 2, tapi tambah langsung 2, nggak ada jedanya gitu. Baru nanti setelah itu santai, baru tambah lagi. Begitu. Jadi katakan kenapa dinamakan sholat tarawih? Karena manusia panjang dia sholatnya, tapi setelah selesai 4 rakaat istirahu qalilan, mereka beristirahat dulu ya. Istirahat sebentar, santai dulu. Ya mungkin juga boleh nge-snack gitu kan. Nge-snack atau istirahat, apapun itu, mungkin boleh minum, boleh makan, snack lah. Biasa kan kalau di Ramadan itu Masya Allah keberkahan Ramadan itu sangat nampak sekali. Dengan berbagai macam makanan ya, dengan berbagai minuman yang banyak orang menyediakannya kan. Karena memang orang berlomba-lomba untuk
mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla di bulan yang penuh barakah tersebut. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala man sanna al-jama'ata fi salatit tarawih fil masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama yang membuat sunnah berjamaah salat tarawih di masjid. Jadi yang pertama melakukannya bukan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya salat tarawih berjamaah di masjid. Tsumma taraka khaufan min an tufrada ala ummatihi. Kemudian beliau tinggalkan karena takut Ramadan tarawih itu diwajibkan kepada umatnya. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita jeda dulu sejenak, nanti insyaallah taala kita lanjutkan akan membacakan hadis yang terkait dengan pernyataan kita tadi bahwa Nabi SAW adalah orang yang pertama yang melakukan salat tarawih di masjid. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tadi sebelum jeda kita sudah sampaikan bahwa yang pertama yang melakukan salat tarawih secara berjamaah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan di masjid. Kenapa? Kemudian ditinggalkan. Kenapa beliau tinggalkan? Katanya khaufan min an tufrada ala ummati. Karena ditakutkan salat tarawih itu diwajibkan kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya shalla fil masjid dzata lailatin wa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilati wa kathara an-nasu thumma ijtama'u min al-lailati thalithati aw ar-rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya ini dicatat di dalam sahihaini Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau salat di masjid suatu malam, ya. Wa shalla bi salatihi dan juga manusia salat dengan salat beliau oleh manusia yang banyak. Jadi artinya beliau salat ya mengimami mereka dan manusia waktu itu banyak. Tsumma shalla minal qabilah, kemudian malam berikutnya beliau juga salat. Wa kathrun nasu dan manusia makin banyak. Tsumajtama'u minal lailatil tsalitsah aw rabi'ah falam yakhruj ilaihim. Kemudian mereka berkumpul untuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah waktu itu enggak keluar. Ya. Jadi awal sekali dilakukan tarawih itu di zaman Nabi. Nabi ya awal Ramadan itu tarawih. Ya, salat tarawih dan diikuti oleh sahabat ya waktu itu, manusia yang ada di sana sekitar beliau tentu dari kalangan para sahabat. Malam berikutnya, malam kedua juga begitu. Tapi malam kedua manusia makin banyak gitu kan. Kan sebelumnya nggak tahu orang ini gitu kan. Nggak tahu, ternyata diberitahukanlah sesama sahabat bahwa ada qiyamul lail, yaitu ada salat tarawih seperti ini. Manusia makin banyak. Qadarullah pada malam ketiga atau malam keempat dalam riwayat ini dikatakan Nabi nggak keluar. Nggak keluar dari rumahnya, berarti masih tetap beliau di rumah. Falamma asbaha, maka manakala salat subuh telah sampai sampai waktu subuh, ya, beliau mengatakan qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa inni khasyitu an tufrada alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau sudah sampai waktu subuh, ya, mungkin dalam riwayat ini enggak jelaskan apakah sudah salat subuh apa tidak, tapi yang jelas dari sini intinya menunjukkan bahwa beliau ternyata, ya, kalau kita paham dari sini ternyata sudah selesai salat subuh. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, apa katanya? Qad ra'aitul ladzi sana'tum, aku sudah melihat apa yang kalian lakukan. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, tidak ada yang menghalangiku dari keluar untuk kalian. Illa inni khasyitu, kecuali aku takut bahwa salat tarawih itu, ya, tufradu alaikum, itu diwajibkan kepada kalian. Jadi kata Nabi SAW, saya tahu kalian tadi malam kumpul-kumpul juga kan, gitu kira-kira. Tapi saya nggak mau keluar dari rumah. Ya, kenapa? Karena nanti saya takut ini jadi kewajiban.
Kalau kewajiban kan memberatkan gitu kan, 30 hari gitu kan. 30 malam gitu, memberatkan takutnya begitu. Wadzalika fi Ramadan, dan kisah itu pun ada di bulan Ramadan. Ya, artinya kisah itu yang kisah disampaikan ini tadi kejadiannya bukan di bulan Ramadan, justru di bulan Ramadan. Nah, dari situlah diketahui bahwa Nabi lah orang yang pertama yang menegakkan sholat tarawih di masjid berjamaah. Tapi kan Nabi SAW tidak ini ya, tidak terus menerus satu bulan itu, dia hanya melakukan ya sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 malam. Malam ketiga atau malam keempat beliau nggak keluar lagi, ya. Nah, demikian. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dan dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, qal, ia mengatakan, sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqum bina, dan Nabi SAW tidak salat malam dengan kami. Kami puasa waktu itu artinya di Ramadan juga gitu kan, tapi enggak qiyamul lail. Hatta baqiya sab'un minasyahri, sehingga sisalah ya 7 hari dari bulan Ramadan. Jadi malam 1 sampai malam malam 23 gitu kan, enggak ada. Tinggal sisa lagi 7. Berarti kan malam 23 enggak ya? Enggak sampai malam ke-23 gitu. Faqama bina, maka beliau melakukan qiyamul lail bersama kami. Hatta dhahabat thuluthul lail, sehingga habis sepertiga malam. Jadi panjang berarti qiyamul lailnya kan. Dari ba'da isya gitu kan sampai sepertiga malam, Masya Allah. Itu berarti kalau sepertiga malam sampai jam 2:30 atau jam 3 gitu. Masya Allah, panjang itu. Ya. Semalam yakum bina bisadisah. Kemudian beliau tidak melakukan qiyamul lail dengan kami pada malam yang ke-24 gitu. Ya. Jadi malam ke-23 oke, Nabi SAW sholat bersama mereka. Tapi malam yang ke-24 nggak ada, beliau nggak datang. Semaqama bina fil khamisah. Kemudian beliau qiyamul lail dengan kami fil khamisah, yaitu malam ke-25. 23 oke, 24 nggak ada beliau, 25 beliau ada. Dan dilakukan qiyamul lail hatta dhahaba syatrul lail, sehingga habis setengah malam, nisfuhu, setengah malam. Setengah malam, Masya Allah ya, panjang sekali qiyamul lail mereka ini, para sahabat ya, bersama Nabi SAW. Jadi pertama malam 23 itu qiyamul lailnya panjang, yaitu sampai sepertiga malam. Nah, yang kedua yaitu malam ke-25-nya Nabi SAW qiyamul lail juga, tapi ternyata hanya sampai setengah ya, sampai tengah malam aja. Kalau tadi sampai subuh gitu, mendekati subuh gitu kira-kira ya. Kalau ini setengah malam ya, sampai pertengahan malam. Faqulna, maka para sahabat mengatakan, faqulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laut nafaltana baqiyata lailatina. Ya Rasulullah, kalau engkau melakukan qiyamul lail, ini salat sunnah, sisa-sisa malam-malam kami hadihi, malam-malam kami ini, ya artinya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa enggak kau imami kami saja, kita bernapilah saja, melakukan salat sunnah saja sisa-sisa malam kami ini, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamal lailah. Jadi para sahabat kita lihat ya, di awal tadi kan salat malam bersama Nabi SAW sampai sepertiga malam ya, dari isya itu panjang. Malam yang berikutnya walaupun tadi berkelang gitu kan, 24 nggak masuk, malam ke-25 baru masuk, itu sampai setengah malam. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau melakukan nafal tanah, engkau melakukan sholat sunnah sisa-sisa malam kami, kan tadi ada sepertiga lagi yang sisa kan? Kenapa para sahabat ini begitulah kegigihan para sahabat gitu kan? Kenapa Rasulullah nggak sampai subuh aja kita qiyamul lailnya? Gitu kira-kira. Masa ini hanya setengah? Kenapa kita nggak sisanya nggak? Kenapa nggak engkau mengimami kami untuk melakukan qiyamul lail ini? Itulah semangat para sahabat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, innahu man qama ma'al imam, sesungguhnya orang yang melakukan qiyamul lail bersama dengan imam hatta yansharif, sehingga dia selesai, artinya sehingga selesai imam ya, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatatkan kepadanya, dituliskan kepadanya qiyamul lailah, yaitu qiyamul lail ya. Hadis ini diriwayatkan rawahu ahlu sunan, diriwayatkan oleh imam-imam yang memiliki kitab-kitab sunan bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Kan banyak itu ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Baihaqi ya.
Ini diriwayatkan oleh imam hadis tersebut. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW itu melakukan qiyamul lail, tarawih ya, bersama para sahabat. Tapi dalam satu riwayat tadi dikatakan di awalnya, kalau ini di akhirnya justru. Kalau dari riwayat Ibunda Aisyah tadi kan 1-2. Ya, ketiga 4, 3 atau 4 beliau nggak datang gitu kan. Kalau dalam riwayat Abi Dzar ini yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan ini, itu ternyata beliau sholatnya justru bukan di awal gitu. Berjamaahnya di akhir. Ya, di akhir itu malam 23 dan malam 25. Para sahabat mengatakan, kenapa enggak kita selesaikan aja sisa-sisa malam ini ya Rasulullah untuk qiyamul lail bersama engkau. Begitulah kegigihan para sahabat kan. Kenapa kita hanya setengah malam? Kenapa hanya sampai sepertiga malam? Kenapa enggak kita selesaikan gitu sampai subuh gitu kira-kira ya. Kata Nabi SAW menimpali pernyataan mereka, sesungguhnya orang yang sudah melakukan qiyamul lail bersama imam sehingga selesai imam, artinya selesai sampai witirnya selesai gitu kan, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatatkan baginya qiyamul lailah, itu melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Intinya ketika seorang itu melakukan sholat berjamaah dengan imam sampai imam itu selesai, karena ada juga sebagian jamaah begini, dia nggak mau ketika nanti imam sudah sholat witir, dia nggak mau, dia pergi gitu. Kenapa? Karena nanti saya mau tambah lagi sholat malam, nanti baru saya tutup dengan witir. Ada yang begitu, ya, ada yang begitu dia. Maka kita katakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan ahlu sunnah ini nggak begitu caranya. Tetap saja ikuti imam itu. Karena dengan kita mengikuti imam sampai selesai betul sholat malam itu, mulai dari tarawih dengan witirnya, maka sesungguhnya kita sudah dicatatkan sebagai orang yang mendapatkan qiyamul lail. Berarti kan udah besar keutamaannya itu, gitu ya. Makanya kalau memang kita mau ikut berjamaah, ya sampai tuntas dong gitu. Ini kadang-kadang kita sebagian lihat ya, itu saya pernah beberapa kali lihat orang, itu kalau sudah witir imam, ya selesai tarawih baru kita mau witir, ada beberapa yang keluar dari jamaah. Alasannya apa? Karena dia ingin nanti katanya qiyamul lailnya lagi nanti di sepertiga malam, nanti dengan ditutup dengan witirnya. Nah, ada juga begitu kan? Sebenarnya ini bertentangan dengan hadis ini berarti. Dia lanjut aja terus. Nggak apa-apa, kan nggak ada masalah mau qiyamul lail lagi setelah itu kan. Yang dilarang itu tidak boleh witir 2 malam, tidak boleh witir 2 kali dalam 1 malam. Itu yang nggak boleh. Adapun nanti dia menambah lagi qiyamul lailnya nggak ada masalah. Nah, begitu. Walaupun nanti dia melakukannya secara sendiri gitu kan. Nah, intinya bahwa kalau kita berjamaah sama imam, tuntaslah kita bersama imam. Jangan sampai separuh-separuh. Begitu. Karena keutamaannya kata Nabi, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang berdiri melakukan qiyamul lail bersama imam sehingga imam selesai, maka dicatatkan baginya qiyamul lail penuh, ya. Maka ini keutamaan ikhwan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa ikhtalafa as-salafus salihu fi adadi rakaati fi salati tarawih wal witri ma'aha. Dan salafun salih itu berbeda pendapat tentang jumlah rakaat di sholat tarawih dan sholat witir mengiringi sholat tarawih itu. Jadi ada perbedaan ya. Faqila, maka ada riwayat mengatakan ihda wa arba'una rakaatan. Ada yang mengatakan 41 rakaat. 41. Ya. Jadi artinya di sini kita harus berlapang dada dan tidak sempit melihat ini gitu. Bahwa ternyata ada yang 41 malahan, bukan hanya 23 kan. Ini kadang-kadang kita 11 sama 23 aja udah ribut. Jangan, ini bukan hanya 23, 41 gitu. Masya Allah. 41 rakaat gitu ya. Wa qila tis'un wa thalathuna. Ada yang mengatakan 39. Jadi ada 41, ada yang 39. Wa qila tis'un wa ishruna. Ada yang mengatakan 29 rakaat. Wa qila salasun wa ishruna. Ada yang mengatakan 23. Wa qila tis'ata asyara. Ada yang mengatakan 19. Wa qila salasata asyarata, yang ada mengatakan 13. Wa qila ihda asyarata, ada mengatakan 11. Wa qila ghairi dzalik, dan ada juga mengatakan yang bukan itu. Ya. Jadi ada 41, 39, 29, 23, 19, ya 13 dan 11, ya. Wa arjahu hadhihi al-aqwal, kata beliau, yang paling kuat dari semua pendapat-pendapat ini annaha ihda asyarata au salasata asyarata. Yang paling kuat dari pendapat yang 41 lah itu, 39 kah itu, 29 kah itu, 23 dan seterusnya tadi itu, yang kuat kata beliau, pendapat yang paling kuat adalah 11
atau 13. 5 fi sahihaini karena ada riwayat di sahihaini Bukhari dan Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat, bahwa Ibunda Aisyah ditanya, kaifa kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bagaimana salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Faqalat, maka Ibunda Aisyah menjawab, maka yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 raka'atan. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah di Ramadan dan yang di luar Ramadan ya dari 11 rakaat. Jadi hanya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya 11 rakaat saja. Ini yang paling terkuat karena ditanya ya kepada Ibunda Aisyah, dan Ibunda Aisyah menginformasikan bahwa Nabi ya di Ramadan atau di luar Ramadan hanya melakukan 11, tidak menambah dari itu. Ya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan yakni minal lail, rahul Bukhari. Adalah salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat yakni dari malam, arti salat malam. Rahul Bukhari, hadis ini riwayat Bukhari. Jadi kalau dari riwayat Ibunda Aisyah itu 11, kalau Ibnu Abbas ini itu 13 ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah berakhir ya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini memberikan manfaat bagi saya dan juga seluruh pemirsa Salam TV dimanapun berada. Mudah-mudahan kita bisa ketemu insyaallah taala pada kesempatan yang lain. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.